Vincentian di seluruh Indonesia, kita sudah akan mulai, ya. Oke, ini adalah rekoleksi kita yang kedua. Saya akan mute-kan dulu semua, sehingga tidak ada suara yang masuk, karena kita akan mulai, ya. Oke, terima kasih. Mute dulu, ya. Oke, selamat malam. Sekali lagi pada Romo, Suster, Dokter, dan keluarga Vincentian lainnya di seluruh Indonesia yang mengikuti rekoleksi kedua Jalan Kekudusan Vincentian. Malam ini, perkenalkan, saya Dr. Juanli. Malam ini akan menjadi moderator dalam rekoleksi selama 1,5 jam ke depan. Rekoleksi akan dibawakan oleh Romo Ignatius Suparno. Sebelum kita mulai, kita akan doa pembukaan kepada Ibu Afiar. Silakan membuka dengan doa pembukaan. Bu Afiar, silakan unmute dulu. Sebentar, ya. Bu Afiar boleh pencet di dalam S12, Bu Afiar, suaranya tidak keluar. Ini Oke, sudah. Oke, yuk silakan doa pembuka, ya. Mari, suster, saudara-saudaraku Vincentian yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena pada kesempatan ini Engkau mengumpulkan kami, para Vincentian, dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengikuti rekoleksi yang kedua. Tuhan, kami bersyukur pula atas kesehatan yang boleh kami terima dari kemurahan dan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Meskipun melalui Zoom, kami percaya Tuhan, Engkau mempersatukan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong curai Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing. Terlebih curai Roh Kudus-Mu Tuhan kepada Romo kami terkasih, Romo Suparno. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menjelma, Engkau selalu ada, terutama pada saudara-saudara kami yang nasibnya kurang beruntung. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami, semangati kami untuk menjadi Vincentian yang sejati, selalu setia kepada panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekali lagi kami serahkan semua acara dari awal, pertengahan, sampai akhir rekoleksi nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah anak-anak-Mu. Santo Vincentius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih doa yang sungguh menggugah, Ibu Afiar dari Jember, betul ya? Iya. Oke. Sebelum kita buka, ada pengantar dari Romo Satbudi. Silakan Romo, waktu dan tempat. Ya. Selamat malam semua. Malam Romo. Malam. Ya. Malam semua. Malam Romo. Baik, senang sekali kita bisa bertemu kembali di forum ini, di rekoleksi ini. Kemarin itu maksudnya 2 pekan lalu, kita sudah mencoba merenungkan mengenai Allah Bapa. Hidup rohani Kristiani itu adalah relasi, ya. Dan Allah itu memayukan kita juga dalam relasi, yaitu dalam wujud Allah Tritunggal. Relasi dengan Bapa, relasi dengan Putra, dan relasi dengan Roh Kudus. Inilah dasar dari setiap spiritualitas Kristiani.
Dan tentu saja bagaimana melihat Allah, ya, itu sangat tergantung bagaimana kita sungguh-sungguh mendalami kitab suci. Dan khususnya bagi kita, keluarga Vincentian, Allah itu juga adalah Allah yang dilihat dan diikuti oleh Santo Vincentius. Berkat mengikuti Allah sebagaimana dia yakini, itulah maka kita mempunyai karisma. Ya, kita mempunyai karisma Vincentian, ya, yang diakui oleh gereja. Ya. Dan itulah karisma Vincentian itu, itulah jalan kekudusan kita. Bagaimana kita berelasi dengan Bapa, dengan Putra, dan dengan Roh Kudus. Nah, tentu dalam sebuah relasi, kemarin saya tekankan, itu diawali dengan kemauan kita untuk menerima undangan Allah, untuk berelasi dengannya sebagai pribadi, secara personal. Ya. Hidup rohani, sekali lagi, hidup rohani yang sejati, itu dimulai tatkala kita secara personal, secara pribadi, bukan hanya secara massal, secara pribadi kita mau menanggapi undangan Allah untuk berelasi, untuk bersatu dengan Allah, Tritunggal Maha Kudus itu. Kemarin kita sekali lagi, kita sudah berusaha mengenal Bapa sesuai dengan pandangan Santo Vincentius, dan hari ini kita akan mengenal Putra, ya, sesuai dengan keyakinan iman Santo Vincentius. Dan berikutnya kita akan lebih mengenal Roh Kudus. Selamat mengikuti rekoleksi ini yang akan diberikan oleh Romo Ignatius Suparno. Kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan sekali lagi saya ingin menekankan, rekoleksi itu bukan seminar. Bukan sekedar memberi kita informasi. Rekoleksi itu mau mengubah kita dari dalam. Silakan Romo Ignas. Oke, terima kasih kepada Romo Satbudi yang sudah menjelaskan, merefresh kembali 2 minggu yang lalu refleksi dari Romo Satbudi. Sekarang silakan Romo Ignatius Suparno untuk memaparkan, merefleksikan, memberikan kita insight untuk kita berekoleksi. Waktu dan tempat dipersilakan Romo. Romo Ignas. Tes 1, 2. Romo, apakah sudah siap, Romo? Maaf, tadi masih mute. Oh, oke. Yuk, silakan. Terima kasih. Bentar. Oke. Apakah share boleh diperbesar, Romo, karena masih dalam slide, tetapi boleh di slideshow. Iya, apakah slide saya sudah kelihatan di situ? Sudah, Romo. Tidak ya, oke. Sudah. Wajah saya kelihatan. Wajah kelihatan, wajah gantengnya kelihatan, Romo. Ya. Lama tak jumpa. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih, para suster, para Romo, sekali lagi selamat malam.
Selamat malam. Malam. Ya, saya Romo Ignatius Suparno yang bagi yang baru join pada malam hari ini, yang lalu saya sudah mengenalkan diri juga, yang ditunjuk untuk menjadi koordinator keluarga Vincenzian menggantikan Romo Gige. Terima kasih Romo Satbudi yang menginisiasi atau menggagas retret ini, rekoleksi ini, dan kemudian juga tadi sudah menyampaikan kepada kita sekalian skema yang kita bicarakan, di mana pertama-tama kita diajak untuk merenungkan Tritunggal Maha Kudus sebagai gambaran atau figur yang menjadi patokan kita semua di dalam membangun relasi. Dan pada pekan ini kita sampai pada konferensi yang kedua, yaitu berbicara tentang Sang Putra, tentang Tuhan yang menjelma. Di dalam perjumpaan ini, minta maaf kalau ada semacam gangguan presentasi saya. Nanti minta tolong moderator membantu saya kalau presentasi saya ini terganggu yang bagian slide-nya, karena saya memainkan slide-nya dari laptop dan ternyata sepanjang hari ini saya pulang dari Malang tadi internetnya kurang bagus. Kalau yang di handphone cepat tertolong, tetapi agak susah yang ada di laptop. Jadi saya berharap bahwa percakapan kita pada malam hari ini bisa selesai kira-kira ya 1 jam. Syukur kalau 8:30 sudah bisa ditutup sehingga kita tidak terlalu malam untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Tetapi kalau nanti dilanjutkan juga dengan semacam reuni bincang-bincang personal, tentu saja semua disambut dengan gembira. Saudara-saudari sekalian, saya memakai judul Tuhan masih menjelma. Untuk saya bantu slideshow ya, Romo ya, karena belum muncul lagi. Karena ternyata di sini on off terus. Oke, terima kasih. Saya bantu, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Betul. Saya memakai judul Tuhan masih menjelma untuk menangkap gambaran Santo Vincentius tentang pribadi Sang Putra. Mohon diklik berikutnya. Ya, oke. Klik. Pada kesempatan sebelumnya, Romo Satbudi sudah mengantar kita untuk lebih dekat berbicara tentang Bapa dan bagaimana kita merespon kehendak Bapa. Nah, dengan begitu pada waktu itu saya lalu mencoba merumuskan dalam diri saya kira-kira kekudusan itu lebih simpel lagi seperti apa kalau misalnya mau kita tangkap untuk kita refresh pada pekan ini. Sementara saya membedakan kalau kekudusan itu, karena kita itu bilang kudus, biasanya yang kita sebut kudus adalah orang yang hebat, orang yang suci, orang yang saleh. Dan kemudian kita akan cenderung mengatakan bahwa kita itu seperti orang yang tidak mendekati kekudusan itu. Karena apa? Karena kebanyakan orang melihat kekudusan itu dari sisi yang pertama, yaitu kudus yang sifatnya moralis. Kudus yang seperti hasil dari kehidupan kita atau prestasi hidup baik kita. Karena itu orang yang hidupnya kelihatan saleh kemudian disebut orang itu kudus. Kalau misalnya Juanli itu kelihatan saleh, Juanli kamu kudus sekali, gitu. Komentar kita gitu karena kita melihat kekudusan itu sebagai prestasi hidup baik. Nah, sementara ada sisi lain yang mestinya sebenarnya kita dahulukan. Apakah itu
kudus dalam arti ontologis, di mana kudus itu bukan soal prestasi hidup baik. Kudus itu sesungguhnya adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup atau mendedikasikan kehidupan kita. Jadi, hidup yang kudus itu bukan persoalan bahwa hidupnya itu menjadi langsung hebat, langsung saleh, bukan. Tetapi menjadi hidup yang dikhususkan, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang kenapa saya katakan ini untuk nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Romo Satbudi pada saat sebelumnya, bahwa kalau kita mau benar-benar sampai pada kekudusan, ya pada langkah pertama itu ketika kita mengenal pribadi Allah, ya tiada lain ketika kita mendengarkan suara Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, dan kemudian otomatis kita akan terdorong untuk membaktikan hidup kita kepada Tuhan. Itu, dengan cara itu mungkin akan mempermudah kita lalu melihat betapa bermaknanya perjumpaan kita pertama dulu untuk melihat bahwa kekudusan kita itu bukan diukur apakah Bapak Ibu sudah membantu sekian ribu orang atau bukan, tetapi apakah keseharian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para suster, didedikasikan kepada Tuhan seutuh-utuhnya. Kalau itu terjadi, nggak usah nunggu hasil, nggak usah berat-berat nunggu sampai membantu sekian banyak orang baru dikatakan kudus. Tanpa itu pun kalau kita setia mempersembahkan diri kepada Tuhan, kita menjadi juga orang kudus. Paling tidak kita sudah punya benih kekudusan. Nah, karena itu, minta tolong klik berikutnya. Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk melihat bagaimana atau mengingat kembali perjumpaan Yesus dengan Filipus. Kehidupan manusiawi Yesus yang ternyata adalah pesan ilahi Bapa. Saya katakan sekali lagi, kehidupan manusiawi Yesus sesungguhnya adalah pesan ilahi Bapa. Kita masih ingat atau barangkali juga Anda ada yang lupa-lupa ingat gitu ya, bagaimana perjumpaan Yesus dengan Filipus. Ketika kemudian Yesus mengatakan Filipus berkata kepada Yesus begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bagaimana jawab Yesus? Yesus berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara-saudaraku sekalian, kalau mau kita renungkan kisah atau firman ini, betapa Filipus sebenarnya sudah mengenal Yesus, tapi mengenal kegiatan manusiawinya. Mungkin juga sudah mengenal kehebatan-kehebatannya. Tetapi pikiran Filipus belum terangkat menjadi iman yang mendalam, yang kontemplatif, untuk melihat bahwa apa yang ditunjukkan oleh Yesus dengan kehidupannya sesungguhnya adalah ungkapan cinta kasih Bapa sendiri. Nah, untuk itulah Yesus dengan pertanyaan itu, kalau dibahasakan atau diberi nada itu, nadanya agak kesal-kesal dikit. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, saya berharap bahwa kemudian kita juga lewat perjumpaan-perjumpaan yang sifatnya manusiawi atau lewat pengalaman-pengalaman yang konkret,
nanti kita sampai bisa mengimani bahwa kita sedang berjumpa dengan putra Bapa sendiri. Nah, itulah perjumpaan kita malam hari ini, berharap kita sampai di sana. Tolong diklik. Santo Vincentius juga memotivasi kita semua dengan mengatakan, marilah berjalan dengan penuh keyakinan pada jalan rajawi ini. Nah, ini menarik ini. Marilah berjalan dengan penuh keyakinan pada jalan rajawi ini, di mana Yesus akan menjadi mentor dan pembimbing kita. Ketika membaca istilah royal atau rajawi gitu, saya itu lalu berpikir atau mengira-ira, jalannya seperti apa ya? Kok disebut rajawi? Tetapi Vincentius mengatakan demikian, pasti bukan melihat penglihatan yang aneh-aneh. Mungkin Vincentius sebenarnya melihat perjalanan yang biasa, tetapi kemudian dia mampu lihat bahwa ini adalah cara Allah bekerja. Karena itu, ketika dia mengatakan jalan Yesus itu sebagai jalan rajawi, di mana Yesus menjadi mentor dan pembimbing kita. Nah, pada minggu lalu atau 2 minggu lalu, sekali lagi, mari kita ingat lagi, Romo Sadbudi memberikan kepada kita semacam dokumen-dokumen. Bahkan ada berapa ribu surat, itu 17.000, 30.000 surat, yang kemudian hanya tersisa 3.000-an surat. Dan kemudian masih ada dokumen-dokumen yang bisa dipakai untuk menelusuri riwayat hidup dan kebijaksanaan Vincentius ini. Studi telah dilakukan sekian lama oleh orang-orang, baik yang masih dalam rentang waktu dekat dengan Vincentius, maupun yang jaraknya sudah cukup jauh dengan Vincentius. Tolong diklik berikutnya. Dari antara studi-studi itu, terjadi sesuatu atau studi Vincentian mengalami suatu progres yang dalam arti tertentu menggembirakan, menemukan suatu angle yang berbeda, sudut pandang atau sudut pembelajaran yang berbeda. Pada tahun 1972 saya belajar dari buku nanti yang Anda bisa lihat yang judulnya The Mystic of the Poor. Bukunya warnanya hitam. Pada tahun 72 adalah tahun yang sangat penting dalam kajian atau studi Vincentian. Kenapa menjadi sangat penting? Karena 2 abad sebelumnya, sepanjang 2 abad itu, studi Vincentian banyak dilakukan di Prancis. Dan selalu bernuansa menggali aneka keutamaan Vincentian. Nah, ini kebetulan agak keluar dari Prancis. Pada tahun 72 itu terjadi di Salamanca, itu di mana itu? Di Spanyol. Bukan separuh nyolong ya ini ya. Spanyol sungguhan, karena orang-orang kadang pleset Spanyolnya itu separuh nyolong. Canda aja. Nah, pada tahun 72 itu studi Vincentian dilakukan di Salamanca, Spanyol. Apa yang baru pada perjumpaan itu menurut Ibanez, Jose Maria Ibanez Burgos? Dia mengatakan ada angle baru yang kemudian menjadi sangat kuat di dalam melihat Vincentius. Apakah angle baru itu? Ketika Yesus atau Vincentius lebih melihat Yesus itu dalam jeritan orang miskin. Sehingga jeritan orang miskin adalah suara Tuhan. Itulah yang kemudian memberi cara pandang baru dalam memandang Kristus. Juga sekaligus dari situ memandang gereja dan memandang kaum miskin. Kecuali bahwa pada malam ini kita memang tidak banyak berbicara eklesiologi dan juga tidak banyak berbicara tentang kaum miskin dulu. Kita baru berbicara bagaimana kehadiran Putra, Sang Allah Putra itu yang
menjelma dalam gambaran Santo Vincentius. Nah, tolong diklik sekali. Lalu siapakah Kristus? Lebih detail lagi. Menurut Vincentius dalam penemuan Ibanez ini, Kristus lebih dari segala-galanya. Dalam kacamata Ibanez, keyakinan Vincentius begitu Romo agak terpotong. Romo Ignaz. clear. Maaf. Romo boleh diulang yang mengenai Kristus karena suara Romo terpotong. Oke, terima kasih. Ya. Kristus dalam kajian ini lebih dilihat bahwa Kristus itu lebih dari segala-galanya. Dalam kacamata Ibanez, salah satu orang yang mendokumentasikan dan keyakinan Vincentius itu begitu jelas. Kristus adalah Sang Anak Allah yang berinkarnasi di dalam sejarah. Allah yang turun dari surga untuk menyelamatkan bukan sekedar manusia, tapi menyelamatkan kemanusiaan kita. Artinya bukan sekedar figurnya manusia, tetapi seluruh martabat kemanusiaan kita itu juga diangkat oleh Tuhan lewat peristiwa penjelmaan atau inkarnasi itu. Nah, itulah yang saya kira bukan persoalan ditemukan baru banget juga enggak. Tetapi kalau saya membaca buku itu yang menerangkan tentang penemuan ini, lebih tepatnya bahwa gagasan ini menjadi begitu sentral, menjadi begitu penting. Nah, berikutnya. Klik berikutnya. Kemudian dikatakan, kasih Allah dan penderitaan umat manusia menjadi alasan dasar pengosongan diri Allah dan memilih menjadi manusia. Jadi, kasih Allah dan penderitaan umat manusia, perjumpaan dua ini, menjadi alasan dasar mengapa Allah kemudian memilih mengosongkan diri dengan menjadi manusia. Jadi, kehadiran Kristus atau penjelmaan Kristus bukan sekedar, biar kelihatan, bukan. Tetapi ada motif yang begitu jelas, yang kalau pakai bahasa Romo Budi tadi, motif relasional. Karena kasih Bapa, karena kasih Allah, dan melihat penderitaan umat manusia akibat dosa, karena itulah kemudian Allah hadir dengan memilih wajah manusia. Kenapa? Nah, bagi Vincentius menjadi tidak masuk akal kalau kita ini menjalankan misi Kristus tanpa mau memahami inkarnasi atau penjelmaannya menjadi manusia. Bahaya sekali juga. Nah, ini yang kadang menjadi penyakit dari orang-orang yang aktif di tengah masyarakat. Yaitu cukup sering orang itu hanya melihat posisinya itu menjadi semacam aktivis. Ada orang yang bangga pakai nama aktivis. Karena mengira bahwa kita ini hanya aktif. Nah, itulah salah satu gejala dari kalau kita ini menjadi orang-orang yang kemudian tidak mampu menangkap esensi dari kehadiran kita di tengah masyarakat atau di tengah orang miskin. Yaitu untuk menghadirkan Allah sebagaimana inkarnasi Allah itu tadi, menghadirkan Allah di dalam kehidupan nyata saudara-saudari kita
yang kita temui. Berharap ini cukup jelas. Karena itu teologi bagi Vincentius tak hanya berbicara tentang transendensi. Transendensi itu tentang sesuatu yang tinggi, yang kemudian dilihat dengan mata yang terkagum-kagum. Dengan, kalau bahasa Latin itu ada istilah yang sering dipakai untuk juga pengenalan Allah itu, tremendum et fascinosum. Tremendum itu apa ya? Ada getaran, tergetar ketika membayangkan Allah, dan fascinated itu orang yang terpesona gitu. Ya, kita tidak hanya melihat atau terpesona pada Allah yang sangat tinggi itu, tetapi berhubungan dengan Tuhan. Berharap kita para Vincentian ini kemudian justru yang spesifik adalah bahwa kita berjumpa dengan Tuhan yang menjelma dengan menjadi manusia hina. Itulah yang sebenarnya semacam bekal bagi kita semua untuk menjadi ya Vincentian. Menjadi Vincentian bukan hanya karena kita pergi memberi ini, memberi itu, tetapi karena kita pertama-tama melihat cinta kasih Kristus itu dan kemudian mengekspresikan dengan mencintai yang dicintai Kristus, atau mengekspresikan penjelmaan Kristus itu sendiri ke dalam wajah saudara-saudara kita yang dibela-belani oleh Kristus, yaitu orang-orang miskin dan telantar. Sampai di sini, menurut Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, berharap bahwa ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk merenung lebih jauh nantinya. Ya, merenung lebih jauh, paling tidak ini poin ini coba kita renungkan satu-satu itu. Mana gambaran Kristus yang dominan dalam pengalaman iman Anda selama ini? Seperti apa? Jadi gini, Bapak Ibu, Suster, Romo, saya kira kita ini suka dengan gambar-gambar. Jadi ada, kalau misalnya di kamar Suster itu ada macam-macam gambar, saya kira juga di kamar Bapak Ibu kadang juga ada macam-macam gambar Yesus gitu ya. Ada yang gambar Yesus itu begitu gagah, begitu mempesona gitu, banyak yang suka gitu, dengan rambut kriwul-kriwul, keriting-keriting setengah gitu, ngombak-ngombak, dan kemudian dengan ada yang suka dengan muka manis gitu, ada yang suka dengan wajah yang penuh kebijaksanaan, penuh wajah perlindungan juga ada yang suka dengan pancaran-pancaran gitu. Terserah itu ketika kita menemukan lukisan atau gambar. Nah, tentang ini sebenarnya bisa kita pakai untuk juga bertanya, potret Yesus seperti apa yang ada di dalam diri kita? Pertanyaan ini bukan hanya persoalan gambarnya seperti apa, tetapi gambaran akan Kristus seperti apa yang kita miliki. Apakah sampai pada gambaran Kristus yang sungguh-sungguh menjadi manusia beneran? Dalam arti ya, ketika dia digambarkan misalnya sedang bersama dengan murid-murid setelah kebangkitan itu menyapa mereka, kemudian ya makan ikan goreng gitu. Apakah Anda berani membayangkan Yesus nitili ikan gitu? Mungkin ini lucu, Romo itu aneh-aneh, ngejak membayangkan kok seperti mungkin Anda yang mungkin suka kepala ikan, nitili ikan gitu. Kadang saya iseng-iseng hanya untuk membayangkan apa. Saya melakukan itu, minta maaf. Kadang bukan untuk merendahkan keilahian Tuhan, enggak. Saya cuma pengen membayangkan kadang itu betapa Yesus itu sungguh manusia. Kita kan kadang itu membayangkan Yesus kayak kayak pendekar kungfu itu yang tarung terus nggak pernah makan gitu. Kadang nonton film silat gitu, silat terus sampai nggak ada gambaran mereka lagi makan kayak apa. Kita juga diajak membayangkan Yesus yang manusia, tetapi hanya mukjizat saja yang kita lihat.
lupa kadang kita mengkontemplasikan hal-hal yang sifatnya sederhana tetapi membayangkan Yesus yang sungguh manusia. Tapi saya mengatakan gini, ya berharap tidak menyesatkan Anda. Tidak sampai menurunkan semangat seperti orang-orang yang bahkan kemudian menjadi bid'ah yang di masa-masa abad kedua, pertama kedua itu menjadi bid'ah yang dimotori oleh Arius, yang menjadi bid'ah Arianis itu, yang hanya mampu melihat Yesus itu adalah manusia istimewa yang luar biasa tapi tidak atau bukan Allah. Jangan sampai kita kepleset ke sana. Justru keluhuran kita melihat penjelmaan itu bukan hanya karena kita berhenti melihat Yesus sebagai manusia, tetapi justru karena kita melihat bagaimana Allah itu tergambar nyata sebagai manusia. Nah, ini yang kemudian akan bisa menjadi, atau berharap menjadi bekal kita sebagai Vincentian. Sehingga nanti kita tidak sulit ketika kita harus melayani orang yang bau atau apa. Kita enggak sulit karena kemudian kita bisa membayangkan seandainya Kristus itu ada di sini saat ini, lalu seperti apa itu. Membayangkannya sebagai manusia, bukan hanya dari jauh tangannya terulur lalu bikin mukjizat, bukan hanya itu, tetapi bahwa kemudian terlibat dalam kehidupan ini, itulah yang perlu atau sebaiknya juga sesekali kita kontemplasikan. Juga di situ, adakah kesulitan ketika harus membayangkan kemanusiaan Kristus? Nah, ini memang repotnya saya itu kalau rekoleksi itu biasanya itu interaktif. Sekali saatnya saya itu akan mengundang yang lain untuk berkomentar. Nah, ini repot sekali tanya, tapi memang posisinya harus di mute dulu yang lain karena kalau tidak di mute suaranya menjadi jaringannya menjadi terganggu gitu. Nah, ini nggak bisa interaktif, tapi berharap bahwa Anda juga saat ini juga merespon yang saya katakan ini. Adakah kesulitan ketika Anda harus membayangkan kemanusiaan Kristus itu? Kalau ada kesulitan, nggak apa-apa. Tetapi giring lagi bahwa kesulitan itu mungkin adalah kesulitan umum dari orang yang sulit untuk melihat arti penjelmaan. Jadi kalau Anda merasakan kesulitan, anggap saja ini ziarah iman. Jangan sampai putus asa atau jangan sampai terbuai hanya dengan gambaran yang sekilas tentang Yesus yang berhenti jadi manusia. Jangan sampai berhenti. Justru ketika kita membayangkan itu, mesti sampai pada gambaran Tuhan, terima kasih bahwa Tuhanku menjadi pribadi seperti ini, bukan untuk show gaya-gaya gitu, enggak. Bukan untuk bisa difoto, enggak. Tetapi untuk bisa benar-benar masuk di dalam alam kemanusiaan kita, sehingga Tuhan bisa mengangkat kita. Nah, tapi di balik kesulitan itu, saya yakin ada hal-hal yang juga membanggakan ketika Anda juga mengimani dan sudah cukup matang dalam mengulang-ulang iman akan penjelmaan ini, atau mengendapkan dalam rentang waktu panjang peristiwa penjelmaan ini. Pertanyaannya lalu menjadi yang nomor 3. Adakah kebanggaan ketika merenungkan penjelmaan ini? Nah, saya yakin orang yang sungguh-sungguh sudah dalam rentang waktu yang cukup panjang mengimani Tuhan Yesus yang menjelma, akan berubah dari keraguan, dari mungkin kesulitan iman, akan berubah jadi kebanggaan. Terima kasih karena kemudian kita boleh mengalami peristiwa iman yang seperti ini atau permenungan iman yang seperti ini. Ya, sampai di situ. Untuk sementara memang tidak bisa langsung interaktif, ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Bahkan saya ini aslinya saya cuma bisa lihat presentasi. Saya pengennya tuh lihat wajah Anda yang mungkin entah merengut, entah ngantuk-ngantuk, tapi saya nggak bisa lihat, nggak apa-apa. Saya mau lihat dari laptop saya, tapi ternyata laptop saya juga jaringannya kurang kuat. Padahal di laptop semua wajah bisa kelihatan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, permenungan kita menjadi lebih spesifik ketika kita melihat bagaimana Yesus memetik Injil. Ketika Yesus memetik kisah tentang Kristus. Karena itu saya akan berbicara juga sedikit tentang visi Kristologis Vincentius yang bernuansa Injil Lukas. Nanti akan saya katakan apakah murni Lukas atau enggak, nanti saya katakan. Tapi pertama-tama mari kita lihat bahwa Vincentius itu sejatinya memang bukan teolog sistematis yang konseptual. Dari sekali sudah biasa mengenali fakta ini, bahwa Vincentius bukan teolog yang duduk merenung dengan membawa bolpen, kemudian bolpen yang ada pena yang ada bulu ayamnya. Dalam cerita orang kudus itu lalu menuliskan teori. Lihat Vincentius dari pergulatannya dengan pengalaman, pergulatannya dengan dalam perjumpaan dengan kaum miskin. Vincentius adalah man of action. Bukan karena dia hanya bekerja. Bukan. Kalau dikatakan man of action seolah-olah Vincentius cuma melayani, cuma kerja. Bukan. Bukan dalam arti itu. Tetapi bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh keluar dari akar keseharian dalam karya. Permenungannya akan Kristus pun nggak lepas dari bagaimana dia bergulat dengan kenyataan hidup warga sekitarnya. Jadi tak heran kalau kemudian gambarannya akan Kristus akhirnya lebih dekat dengan gambaran Santo Lukas. Nah ini kebetulan ini juga spesifik ini. Moderatornya seorang dokter, ya toh. Kemudian yang menghubungi kita, Julia itu juga dokter. Kemudian tadi Pak Yohanes juga dokter, mungkin banyak yang nggak kenal itu bahwa itu dokter Yohanes. Kemudian yang lain-lain ini saya kira juga masih banyak dokter. Yang bukan dokter pun bisa membayangkan apa yang paling dipikirkan oleh dokter. Yang paling dipikirkan oleh dokter biasanya pemulihan orang. Dokter yang adalah ilmuwan pasti bukan mikir bagaimana jual obat. Dokter yang sungguh-sungguh akrab dengan profesinya sebagai dokter, pertama-tama akan menggali apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan pasien-pasiennya. Dan itulah pikiran Lukas. Lukas adalah seorang tabib. Pikiran pertama Lukas adalah pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan. Dan kemudian ketika dia menulis Injil, nggak jauh-jauh amat. Dia menuliskan bagaimana manusia dipulihkan dari kuasa dosa. Bagaimana manusia dipulihkan lewat mukjizat-mukjizat Yesus. Tetapi bukan mukjizat untuk jadi tontonan, tetapi untuk menunjukkan kuasa Allah yang menjadi penyembuh sejati itu. Dan itu ya saya kira ya bersyukur bahwa kita punya satu penulis Injil yang adalah tabib. Dan saya kira di sini banyak dokter enggak sulit untuk menangkap ini semua karena memang bagian dari yang dialami oleh para dokter zaman ini juga untuk memulihkan. Tetapi dalam kacamata Lukas, Injil ini akhirnya bukan persoalan pemulihan dari sakit penyakit dunia saja atau fisik saja, tapi bagaimana manusia dipulihkan. Karena itu kalau kita merenungkan, setelah Vincentius itu menyadari betapa keberadaannya itu atau kehadirannya itu sungguh-sungguh nyata gitu, kemudian mulai dia masuk pada iman akan apa yang menjadi kekuatannya. Dan dia mencuplik yang ada di Injil Lukas itu yang kemudian sebagian atau sepenggalnya akhirnya menjadi
moto untuk kongregasi misi atau kongregasi yang didirikan Vincentius, Evangelisare Pauperibus Misit Me. Ia mengutus aku, Evangelisare Pauperibus Misit Me. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar gembira kepada orang miskin. Dari mana kata-kata itu? Ya jangan jauh-jauh, jelas. Ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 18. Ketika Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar gembira, kabar baik, Evangelion kepada orang-orang miskin. Nah, jadi berharap ini menjadi cukup jelas bahwa gambaran Vincentius kalau kemudian juga diterapkan dari hidup Vincentius dihubungkan dengan Injil, ya memang terdekat gambaran Vincentius itu ya terdekatnya dengan gambaran Injil Lukas. Tapi apakah hanya Injil Lukas? Tolong diklik. Apakah hanya Lukas? Tolong diklik. Ya. Meskipun dominan menggunakan gambaran Lukas, namun demikian Vincentius juga memakai teks Injil lain untuk menunjuk bagaimana manusia menghadirkan wajah Kristus yang menjelma di dunia ini. Jadi juga dari Injil lain. Bahkan kata penjelmaan sebenarnya juga meskipun agak sulit di dalam Injil Yohanes, tetap juga dari Injil yang lain, dari Injil Yohanes juga. Tetapi yang paling nyata atau paling terasa ya dari Injil Matius ketika dia menggambarkan dalam Matius 25 itu. Bagaimana dia menggambarkan atau Vincentius memetik ini menjadi kekuatannya. Ketika Yesus menghadirkan diri lewat wajah orang-orang yang kelaparan, wajah orang yang memerlukan seteguk air, wajah orang yang kemudian perlu dikunjungi karena di penjara, di mana kemudian orang-orang itu juga yang digambarkan dalam Injil itu bertanya, kapan kami Romo, suara Romo. Sudah nge-lag, nanti masuk lagi. Oke, ada jaringan yang terputus. Oke, Romo sudah masuk lagi. Romo, silakan Romo. Apakah terputus? Enggak ya? Terputus Romo, Romo terputus. Jadi mungkin ada. Apakah terputus? Terputus Romo. Terputus? Terputus. Jadi mungkin boleh diulang lagi untuk slide ini. Terima kasih. Oke, sip ya. Jadi meskipun dominannya itu dalam Injil Lukas, tetapi sebenarnya Vincentius juga memakai teks dari kitab suci yang lain, dari Injil yang lain, terutama dari Matius ini, ketika digambarkan dengan pemisahan dalam pengen raja memisahkan itu dengan gambaran memberikan ada satu sisi orang yang tidak melakukan sesuatu, tetapi bagi orang yang lapar, kunjungan, dan kemudian sang raja itu akan menjawab orang yang bertanya, masa aku pernah melakukan itu? Kemudian dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tahu. Firman ini begitu sentral di dalam hidup Vincentius. Saya belum akan mendalami bagian ini pada saat ini. Biarkan nanti kesempatan lain. Tetapi paling tidak Anda juga tahu
bahwa ini begitu penting di dalam kehidupan, bahkan kontemplasi, mengajak kita mengkontemplasikan penjelmaan Allah yang hadir lewat atau dalam wajah orang-orang yang paling hina ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Berikutnya, tolong diklik. Tolong diklik. Ya. Di dalam Injil Lukas, kaya sekali ungkapan-ungkapan tentang peran maupun keberadaan, atau keberadaan maupun peran orang miskin. Yesus menjelma untuk mewartakan kabar gembira pada orang miskin. Dan kemiskinannya jaringan Romo lagi, mungkin terputus. Mati Romo. Jaringannya. Berbahagialah orang miskin. Pada ayat bab 6 itu. Kaum miskin memiliki kabar gembira. Apa, terputus? Ya, terputus, Romo. Oke. Oke. Kenapa ya? Sedikit saja tadi. Kalau di internet saya lumayan stabil sih sebenarnya. Oke. Oke. Nampak ya? Nampak. Oke. Jadi, menjelma untuk mewartakan kabar gembira pada orang miskin. Dan miskin bukan hanya secara fisik, tetapi yang sungguh-sungguh, miskin dalam arti memerlukan kehadiran Allah. Jadi, lihat bagaimana dalam Injil Lukas kaya sekali ungkapan-ungkapan ini. Berbahagialah orang yang miskin. Kaum miskin memiliki kabar gembira. Ketika mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin. Pergilah ke jalan-jalan, undanglah orang-orang miskin. Pengemis bernama Lazarus itu terbaring di pintu, di depan pintu. Jualah yang Anda miliki dan berikanlah pada orang miskin. Tuhan, aku akan memberikan separuh dari hartaku untuk orang miskin. Lalu dikatakan janda miskin itu memberi lebih banyak dari yang lain. Jadi kalau ngomong pemulihan luar biasa, Lukas tidak hanya berbicara tentang orang sakit fisik, tetapi tentang orang-orang yang juga merasakan kemiskinan di depan Allah. Penjelmaan juga punya arti yang lain. Klik berikutnya. Sudah diklik ya? Karena kok saya nggak lihat ininya punya. Apa namanya? Halo? Oh, masih dengan presentasi ya? Karena saya nggak melihat. Masih ya? Oh, masih, Rom. Oke. Jadi Anda melihat menjelma untuk membebaskan yang terbelenggu. Untuk membebaskan yang terbelenggu. Siapakah mereka? Jadi inilah penjelmaan yang luar biasa, karena kemudian dengan penjelmaan itu Yesus bisa hadir pada kalangan yang pada zaman itu tidak diperhitungkan lagi. Kalau dibelenggu bukan karena dibelenggu dibatasi sekian dengan aturan-aturan yang membuat mereka nggak bisa bergerak. Tapi dalam arti tertentu, benar bahwa kemudian orang-orang ini tidak bisa bergerak. Siapakah mereka? Adalah orang-orang yang mendapatkan stigma sebagai orang yang tidak berkenan pada Tuhan, bagi Tuhan. Siapakah mereka? Perempuan berdosa. Yang dianggap tidak layak bagi sesama dan bagi Tuhan, bagi Yesus justru itu yang didekati. Digambarkan juga dengan domba yang hilang, yang kemudian di antara 100, di antara 99 itu, yang dipestakan ada ketika ketemu yang satu. Logikanya di mana kalau ngomong matematika?
Mestinya ya biarin masih ada 99 bengong. Tapi Yesus nggak demikian. Ngajak bersyukur. Bahkan ada banyak gambaran itu dipikul, digendong gitu, ditaruh di pundaknya gitu. Dengan gembira, dengan penuh syukur bahwa Tuhan menemukan domba yang hilang itu. Dan itulah gambaran manusia yang hilang. Ada saat lain dengan gambaran dirham yang hilang. Ada yang sangat langsung to the point tentang anak yang hilang. Jadi sekian banyak gambaran tentang orang yang hilang, yang tidak masuk di dalam perhitungan sesamanya. Oleh Tuhan justru diperhitungkan. Juga orang-orang Farisi dan pemungut cukai pun, kalaupun mau dekat, pemungut cukai pun juga diterima oleh Yesus. Bahkan contohnya yang paling jelas ya Sakeus, yang sampai hidupnya menjadi orang tersingkir, mau lihat Yesus saja ya memang karena pendek memang badannya, tapi juga karena status sosialnya harus agak nyingkir dari yang lain, karena pekerjaannya yang membuat dia tersingkir. Apakah pekerjaannya pemungut cukai? Tetapi pada orang yang seperti itu Yesus mengatakan pesan yang luar biasa dengan mengatakan, Sakeus, aku akan singgah di rumahmu. Hadiah yang sangat besar. Banyak keluarga itu didatangi suster aja senengnya setengah mati. Aduh suster, siapakah saya ini? Suster sampai datang, apalagi didatangi Yesus. Sakeus dikatakan oleh Yesus ini, aku akan datang ke rumahmu. Kata-katanya sederhana sekali, tetapi menunjukkan pengampunan yang sangat berbobot. Itulah yang dialami Sakeus. Juga penjahat yang bertobat, yang di samping Yesus pada saat penyaliban. Jadi dengan gambaran itu, dengan aneka kisah ini, nggak heran kalau kemudian Injil yang diimani kuat oleh Vincentius ini, yaitu Injil Lukas, disebut sebagai Injil belas kasih. Injil belas kasih. Yang ketiga, tolong diklik. Sudah ketiga ya dok ya. Menjelma dan menjadi wajah manusia miskin. Jadi Santo Vincentius pada tahun 1646, 13 Februari, dia berkata, kalau dicatat seperti ini adalah konferensi pada Suster Putri Kasih. Dia mengatakan, ketika melayani orang miskin, Anda melayani Kristus sendiri. Hai para putriku, sungguh benar Anda melayani Kristus dalam wajah orang miskin. Untuk itulah kita di sini. Kata-kata yang sangat sejuk, tetapi sungguh menggambarkan bagaimana Vincentius menangkap penjelmaan Tuhan itu bukan sekedar menjadi logika akan Allah yang menjelma, bukan. Tapi menjadi semacam roh yang menjiwai setiap geraknya untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya, untuk memotivasi semua orang yang terlibat di dalam karya bersama Santo Vincentius. Itulah hebatnya. Karena itu yang keempat, ini adalah poin terakhir. Ada poin-poin lain, tetapi kalau diteruskan nanti kemalaman. Yang keempat, bagaimana menjelma dengan wajah yang universal. Menjelma dengan wajah yang universal. Mulai tahun 1648, Vincentius mulai mengirim misionarisnya ke luar Prancis. Jadi sebelum 48, misionarisnya, Romo-Romo CM itu banyak dipekerjakan untuk menjawab kebutuhan daerah-daerah di Prancis. Tapi mulai 48, Vincentius mulai mengirim misionarisnya ke luar Prancis. Nah, ada satu daerah yang ada di benua Afrika di bawah. Dan berharap bahwa kata ini atau nama ini begitu melekat di hati Anda, bukan karena apa, tetapi karena pada saat ini, daerah ini sedang juga menjadi ikon Vincentian kita untuk belajar hal lain tentang systemic change. Manakah itu? Madagaskar. Ketika mengirim misionarisnya ke Madagaskar, jangan kira ini adalah hal yang mudah. Madagaskar adalah daerah yang jauh, keras, panas, dan banyak misionaris yang meninggal di sana. Nah,
meskipun itu begitu jauh, tetapi rupanya para misionarisnya juga melihat sisi lain dari yang mereka lakukan, yaitu bahwa mereka dengan pergi ke Madagaskar, mereka ketemu dengan umat manusia atau bangsa manusia dengan ras dan bahasa yang begitu berbeda. Yang memang sekarang gara-gara koloni, kemudian Prancis banyak yang Afrika banyak yang berbahasa Prancis, karena Afrika banyak yang jadi jajahan Prancis, sehingga banyak yang berbahasa Prancis. Nah, tetapi pada saat itu, ya tentu saja para misionaris datang ke tempat itu sebagai orang-orang yang masih merasa begitu berbedanya ketika berjumpa dengan orang-orang Madagaskar yang beda secara ras, beda dalam tutur kata, dalam bahasanya. Nah, dalam kesempatan seperti itu, Vincentius mengajak untuk melihat indahnya karya misi itu. Nah, bagi Vincentius ini pun adalah jejak misi Kristus. Yesus yang adalah terang bangsa-bangsa. Bahwa semua mesti melihat keselamatan. Semua manusia mesti melihat keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Iman orang-orang kafir lebih besar daripada iman orang Israel. Itu ada dalam Injil Lukas bab 4. Dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa akan diwartakan kepada sekalian bangsa. Firman-firman dari Injil Lukas ini menjadi gambaran yang kemudian bisa menerjemahkan bagaimana penjelmaan itu hadir di tengah manusia, bukan sekedar manusianya, tapi kemanusiaan dengan. Jadi kalau kita lihat, saya tadi mengajak untuk merenungkan bagaimana Vincentius melihat penjelmaan itu, ya, melihat Yesus menjelma itu, menjelma untuk mewartakan kabar gembira pada orang miskin, menjelma untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Di dalam gambaran Vincentius, Romo, oke, sempat terputus lagi, tidak apa-apa, kita tunggu. Romo sedang menjelaskan kembali 4 poin penjelmaan. Menjelma untuk mewartakan kabar. Romo, boleh ulang lagi, Romo? Terputus, Romo? Oke, belum. Tes 1, 2, Romo. Oh, baik. Oke. Saya visi Kristologis Vincent. Halo? Ya, boleh ulang sedikit lagi tadi, Romo terputus. Sudah? Ya, sudah. Silakan, Romo. Halo? Silakan. Oke. Oh. Saya tadi cuma merangkum kembali yang sungguh bernuansa sentuhan dari Injil. Saya mengajak untuk merenungkan 4 poin tadi. Di dalam sumber-sumber lain bisa menemukan bagaimana Oke, jaringan belum bagus. Terus menjelaskan kabar gembira kepada untuk membebaskan orang jelma, untuk dengan cara bagaimana Yesus menjelma universal atau dengan melihat. Saya kira itu untuk sementara kalian saudara-saudari para suster sekalian menemukan poin-poin untuk kita refleksi bersama. Minta maaf saya bukan pengkaji yang sudah lama mengkaji kajian-kajian Vincenzi
Dan kesempatan ini saya pun juga bisa belajar banyak untuk bersama dengan Anda sekalian bertumbuh untuk mencari jejak-jejak Vincentian pada masa modern ini. Nah, karena itu pada bagian ini saya juga mengajak untuk merefleksikan nantinya mana Oke, jaringan Romo. Kita diajak refleksi sekarang. pengenalan akan Kristus, pengenalan. Jadi, kalau mengat saya, Kristus yang paling dominan seperti apa? Ini saudara-saudara kita yang miskin. Baik, Juwanti untuk sementara dari saya demikian dulu. Oke, terima kasih Romo atas refleksinya. Ya. Yang tadi ada sempat terputus, Romo merefleksikan 4 poin yang tentang penjelmaan, yang menjelma untuk mewartakan kabar gembira untuk pada orang miskin, menjelma untuk membebaskan yang terbelenggu, menjelma dan mengambil wajah manusia miskin, dan yang terakhir menjelma dengan wajah universal. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau langsung bertanya, silakan. Yang tadi ada yang mau angkat tangan. Ibu Sri Utomo mungkin tadi angkat tangan. Dipersilakan. Oke, jadi ini kita masuk ke sesi bertanya untuk mendalami materi, untuk mendalami refleksi yang tadi Romo Ignas sudah sampaikan. Mungkin ada yang mau sharing atau yang mau bertanya kepada Romo Ignas langsung, dipersilakan. Karena tidak ada yang tulis di chat. Oke, silakan. Di-unmute dulu, boleh teman-teman, bagi yang mau bertanya. Bu Afiar. Ya, Bu Afiar, silakan. Maaf, saya enggak tanya tapi sharing. Romo, Suster, saudara-saudara Vincentian, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam Bu, berkah dalam. Iya, jadi pengalaman hidup saya, Yesus itu sungguh-sungguh amat baik, baik sekali, sehingga mungkin tidak bisa dihitung baiknya. Oleh karena itu kalau kita membantu orang, itu jangan hitung-hitung. Karena kita menerima dari Tuhan, juga Tuhan tidak hitung-hitung. Kemudian kita ini bersyukur sungguh kepada Tuhan, karena kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Lalu kalau kita bisa melayani dengan baik, itu ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa ditukar dengan uang. Kemudian kalau kita memilih organisasi SSW ini, saya bukan promosi, tepatlah pilihan kita itu tepat. Ya, ini oleh karena itu mari saudara-saudaraku, kita tetap setia dengan panggilan kita sebagai Vincentian. Kalau kita menolong orang itu sebenarnya berangkat dari ndak tego. Ya, ndak tego lalu kita berbuat sesuatu. Lalu mari kita melakukan itu dengan ikhlas dan libatkan Tuhan seperti tadi dikatakan oleh Romo Parno. Mari kita berjalan dengan penuh keyakinan pada jalan rajawi. Karena Yesus sendiri yang menjadi mentor betul. Jadi kalau kita mau melayani, melakukan kegiatan apapun, libatkan Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan, tidak akan bisa. Ya, jadi saya selama pengalaman hidup saya di SSW baru 50 tahun, jadi saya sungguh-sungguh bersyukur dan saya tidak salah pilih memilih SSW, organisasi sosial yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita terus tetap setia dan maaf saya tidak bertanya Romo, saya sharing. Terima kasih. Oke, Bu Afiar, sharing yang meneguhkan ya. Umur saya belum 50 tahun, Bu Afiar.
Oke, terima kasih. Sungguh meneguhkan ya. Ada mau sharing atau ada yang mau bertanya kepada Romo Ignas tentang materi, tentang refleksi yang kita belajar malam ini? Silakan. Tadi saya lihat ada 2 orang angkat tangan. Apakah mau bertanya? Karena kita sekarang sesi interaktif ya. Oke, sambil menghubungkan, Romo tadi saya menarik dengan 3 pertanyaan refleksi yang tadi Romo sampaikan, dan ini saya baru terpikirkan, atau mungkin teman-teman jauh terpikirkan, melihat sisi kemanusiaan Yesus Kristus sendiri. Apakah pernah membayangkan Yesus yang makan ikan dan lain sebagainya? Tadi sempat berpikir bahwa, oh iya ya, Yesus kan juga 100% manusia, 100% Allah. Selama ini kita lihat dari kitab suci sisi kealahannya, tetapi kita tadi disadarkan oleh Romo merefleksi, apakah kita kesulitan melihat, membayangkan sisi kemanusiaan Yesus? Mungkin Romo boleh gali lebih dalam tentang hal itu, karena ini menarik, Romo. Halo, Romo. Gara-gara kali itu. Nggak tahu ya. Visi. Refleks. Oke. Dari SD swasta RK, Pematang Siantar, silakan mau bertanya. Lanjut saja. Halo, bisa dengar suara kami? Oh, Novi, silakan, Dengar. Suster. Dengar, Suster. Dengar, Suster. Terima kasih untuk seringnya Bu Afiar, sungguh menambah. Halo, Sir Karo. Halo. Baik, halo. Ya, Silakan lanjut, Suster. silakan, Suster. Bagi kami bukan pertanyaan, tapi pernyataan ungkapan hati kami bahwa kami dari komunitas novisiat sungguh bersyukur bisa ikut rekoleksi yang kedua ini. Kami merasa diperbaharui, terutama sebagai Vincentian. Apalagi kami di sini dengan para novis dan juga pembimbing tentunya. Dibuka. Ini kami lakukan di kapel, di mana kami setiap hari berdoa, membaharui hidup kami, sehingga kami memang bisa melayani sebagaimana Yesus sendiri melayani. Jadi terima kasih untuk panitia, untuk Dr. Julian Lee sebagai moderator pertemuan kita malam ini, dan juga kepada Romo Suparno. Salam Vincentian dari kami. Oke. Terima kasih, Suster, dari Pematang Siantar. Oke. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya langsung ke Romo Ignas tentang apa yang kita refleksikan bersama? Ada dari SD swasta RK Pematang Siantar, angkat tangan, apakah mau bertanya? Silakan. Pak Juan Lee, saya boleh tanya? Silakan. Silakan. Pak Ya. Dwi ya. Dwi Heli. Ya, saya di Jakarta. Ya. Terima kasih sharingnya Romo Parno. Menarik banget kerasulan Vincentian terhadap kemiskinan ya. Nah, kalau kita lihat tren sekarang, saya pengen tanya, gimana merefleksikan kemiskinan ini dengan konteks kaum muda yang sebenarnya bukan miskin secara material, tapi lebih miskin dari sisi sosial. Ya, kita lihat tren apa itu istilahnya IQ sosialnya itu lemah banget, sehingga mereka dengan mudah membuli orang lain, ya, tidak punya empati. Nah, saya sebenarnya sangat tertarik kalau kita bisa menggali dari sisi itu. Itu Romo mungkin bisa di-sharingkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Silakan Romo Ignas. Romo. Romo Ignas, apakah sudah masuk lagi, Romo? Oh, Romo belum.
Romo Ignas, suaranya belum di-unmute. Tes 1, 2. Romo Ignas, apakah masih dengar? Sepertinya nggak ada ya, Romo. Ada namanya Romo, tapi Tadi kan ada namanya I. ya ini ada Romo Ignatius Suparno lagi, tapi belum masuk. Mungkin Romo Satbudi boleh bantu? Ya, baik, saya coba. Ya, pertanyaan yang baik. Saya pikir masalah anak muda, ya, itu juga tidak lepas dari masalah iman. Jadi sekularisme itu seringkali membuat kita juga hanya menikmati hidup, tapi kurang menghargai hidup itu. Imanlah yang akan membuat kita itu lebih menghargai kehidupan ini. Dan wujudnya ialah menghargai kehidupan sesama kita. Sekularisme itu bisa mengarah kepada materialisme. Jadi, ya, melihat orang lain itu sebagai alat untuk menyenangkan atau memuaskan saya. Justru tema kita malam ini, ya, Kristus itu menjelma menjadi manusia sesama kita. Allah itu menjelma menjadi sesama kita. Itu untuk mengangkat, meluhurkan kemanusiaan kita dan kemanusiaan sesama kita. Karena itu, kepada mereka ini, kaum muda, ya, saya kira kita memang mempunyai PR, ya, bagaimana membuat mereka itu beriman. Ya. Dan iman, sekali lagi, bukan soal ajaran. Ya. Ajaran itu penting, ya, tapi kedua, ya, berikutnya, yang pertama itu adalah mengajak mereka untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Dan itu paling utama itu lewat kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup terutama dalam keluarga itu orang tuanya. Jadi bukan hanya memaksa anak-anak itu ke gereja, memaksa mereka menjadi misioner, tetapi mengajak mereka untuk sungguh-sungguh memasuki relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya tidak melihat, walaupun itu betul, ya, masalah yang diajukan tadi itu hanya sebagai masalah moral, ya, tapi masalah rohani, masalah iman. Iman atau kerohanian itu mendasari moral kita. Dan tema malam hari ini itu sungguh-sungguh mengena, ya, mengapa kerohanian, yaitu meyakini perjumpaan kita dengan Kristus itu, membuat kita akan lebih menghargai hidup ini. Dan itulah yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita. Itu kira-kira jawaban saya. Ya. Terima kasih Romo Satbudi atas refleksi dan jawabannya. Romo Ignas sudah masuk kembali, Romo. Apakah Romo Ignas sudah masuk? Oke. Tes 1, 2. Oke, jadi pertanyaan tadi direfleksikan dan dijawab oleh Romo Satbudi bahwa itu masalah rohani, betul ya Romo ya? Iya. Tantangan anak muda ya, yang zaman sekarang. Saya ingin sedikit menambahkan, saya terkesan sekali dengan kesaksian
anak-anak yang SMA yang ikut SSP ya. Tadinya mereka ya sekedar ikut karena sebagai mengisi itu sebagai ekstrakurikuler yang wajib. Ya. Maksudnya mereka bisa memilih. Nah, mereka memilih ikut SSP tanpa sebetulnya sungguh tahu. Ya. Nah, ketika kemudian SSP ini melakukan kunjungan, awalnya mereka merasa enggan, ya, jijik ketika ketemu ke orang miskin. Tapi melihat teman-teman mereka yang sudah lebih dahulu itu begitu bisa akrab ya dengan orang miskin itu, lalu mereka juga mencoba membuka hati. Dan berangsur-angsur perjumpaan itu sungguh-sungguh menyentuh hati mereka. Itu kesaksian mereka, biasanya itu kalau makanan kurang suka, dibuang dan sebagainya itu, sekarang mereka lebih menghargai. Biasanya mereka lebih suka menuntut ini itu pada orang tuanya, sekarang mereka lebih menerima. Sampai orang tuanya juga ya sebetulnya heran. Ya. Jadi perubahan itu terjadi bukan dengan nasihat, ya, tetapi dengan menghayati ya, perjumpaan dengan orang miskin itu sebagai perjumpaan dengan Yesus sendiri, Allah sendiri. Jadi saya mau mengatakan dengan contoh ini bahwa jalan Vincenzian itu adalah sungguh-sungguh jalan kekudusan. Kekudusan bukan hanya soal doa berdoa, tapi sungguh-sungguh menguduskan kemanusiaan kita, moral kita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ada pertanyaan lagi, dipersilakan pada teman-teman untuk mau chat. Ya Romo, silakan. Romo Ignat. Maaf tadi tersambung, terputus. Ya, iya. Jaringan saya terputus. Oke. Tadi sudah dibantu jawab Romo Satbudi. Ya, terima kasih Romo Satbudi juga sudah bantu menjawabnya selama saya off kayaknya. Lalu ya memang kenyataan bahwa ada pada saat ini kemiskinan pada cara hidup anak-anak, mungkin juga kemiskinan ini ada banyak sumber kemiskinan bukan ini hanya yang seperti itu. Kemiskinan jaringan ini. Ya, kemiskinan jaringan. Ngenyek nek iku. Ya, jadi ada macam-macam yang dialami oleh anak muda kita. Saya cuma mau mengatakan kita bersyukur bahwa baru saja dibeatifikasi tokoh muda yang sebenarnya juga memberi inspirasi bagaimana kita melihat bahwa di dalam aktivitas anak muda, di balik krisis-krisisnya anak muda, ada anak yang begitu kaya dengan caranya yang sangat milenial, kemudian menunjukkan kepada kita semua bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah. Dan Akutis adalah orang yang luar biasa, yang banyak di share ke berbagai medsosnya kita banyak dengar itu. Nah, sekarang melihat kenyataan seperti ini bagaimana? Ya bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak sekedar berteori. Banyak di antara Bapak Ibu sekalian hidup di dalam pelayanan. Mungkin inilah salah satu obat. Saya nggak tahu apakah tadi sudah dikatakan Romo Sat, tapi bagian-bagian terakhir tadi kok rasanya sudah itu. Mungkin ini adalah obat. Ketika melihat orang lain juga mau melayani sesama, mungkin kesulitan-kesulitan untuk mengendalikan diri dalam kehidupan kaum muda kita juga akan terobati. Nah, sekedar sharing saja. Saya ini kan baru pindah tugas. Selama 21 tahun pekerjaan saya itu di karya sosial yang melibatkan relawan-relawan muda. Dan para suster, Bapak Ibu sekalian juga sudah akrab dengan aktivitas ini, Temu Kaum Muda Vincenzian.
Temu kaum muda Vincentian yang sekarang ini saat ini berhenti hanya karena pandemi, bukan karena apa-apa, hanya karena pandemi pada tahun ini dikosongkan. Tetapi setiap tahun sudah ini kira-kira 20-an tahun saya kira, hampir 20-an tahun kita selenggarakan. Dan sungguh-sungguh luar biasa, dari situ kita menemukan anak-anak muda yang kemudian menemukan makna hidupnya lewat pelayanan. Setelah mereka ikut kegiatan itu, terbukalah mata mereka bahwa hidup mereka juga bisa berarti dengan cara melayani. Nah, kita memang, saya sendiri tidak punya banyak resep untuk bukan menolong kaum muda, karena mereka mungkin juga nggak merasa harus ditolong, tetapi membuat mereka itu merasa bahwa hidupnya itu penuh makna. Jadi kita bisa menginspirasi dengan cara-cara yang praktis. Tidak harus dengan mungkin makalah-makalah yang berat, tetapi dengan cara-cara yang praktis, berkontak dengan mereka, rajin untuk menyapa mereka di media sosial mereka juga gitu. Dengan contoh komunikasi yang baik, dengan mengajak mereka kalau kita punya kegiatan, jangan hanya juga anak muda itu dijadikan tukang mindah kursi, angkut-angkut kursi, tetapi juga dijak ngobrol apa yang harus dilakukan gitu ya, atau apa yang baik untuk mereka lakukan. Saya kira dengan dijak ngomong, kaum muda akan banyak terinspirasi. Untuk sementara begitu saja dulu. Oke, terima kasih Romo. Nah, ya saya jadi ingat temu kaum muda Vincentian saya yang pertama itu 15 tahun yang lalu, Romo, di Malang, Romo. Oke, menarik ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Paul. Mukjizat itu anak emas iman. Tidak memperhatikan mukjizat itu seperti orang tua yang tidak memperhatikan anak emasnya. Belajar melihat bentuk, liturgi itu bentuk teologi. Pelayanan orang miskin itu bentuk spiritualitas Vincentian. Pertanyaannya, apakah tidak ada mukjizat dalam pelayanan orang miskin? Untuk sementara mungkin saya sharingkan. Saya berharap nanti, halo Pak Paul, senang sekali ada sapaan dari Pak Paul. Minggu lalu setelah saya melihat wajah Pak Paul, saya minta nomor telepon Pak Paul lagi pada Pak Antoni Yuswanto, Pak Antoni. Jadi saya sekarang punya nomornya Pak Paul lagi yang pernah hilang. Terima kasih. Dan sekedar men-sharingkan saja, kalau berbicara tentang mukjizat dalam pelayanan orang miskin, terutama di antara anak muda, dan juga ya di situ kayaknya perhatiannya pada mukjizat dalam pelayanan orang miskin. Banyak hal yang sangat mengejutkan itu terjadi di dalam pelayanan orang miskin yang selama ini saya alami. Misalnya, hal-hal yang dulu mukjizat itu bagaimana sih gambarkan? Mukjizat itu yang seolah-olah tak mungkin tapi menjadi mungkin karena kuasa Allah. Bayangan saya seperti itu. Yang seolah-olah tak mungkin tetapi menjadi mungkin karena kuasa Allah. Ada saat-saat di dalam pelayanan, terutama pelayanan para pekerja dalam 7 tahun pelayanan saya sebagai imam, sebagai romo, saya itu kadang itu merasa putus asa karena ngomong apa-apa seperti nggak ditanggapi, seperti nggak ada hasil, seperti nggak ada buah di dalam kehidupan mereka. Tetapi cukup mengejutkan, setelah melewati beberapa tahun dalam pendampingan itu, banyak teman yang kami dampingi itu pada pulang kampung, ada yang ke wilayah-wilayah pedesaan Jawa Timur, ada sangat banyak yang pulang lagi ke Flores, ke NTT dan ke daerah-daerah sekitarnya. Kemudian mereka bercerita bagaimana mereka bertumbuh. Kemudian saya bertanya, loh kamu kok bisa menjadi pengurus kelurahan? Kamu kok bisa menjadi karyawan di bank situ? Kamu kok bisa jadi kuliah lagi? Inspirasimu dari mana? Loh, dijawab, Romo dan kakak-kakak dulu kan yang mengajarkan cara kami menata hidup, cara kami berorganisasi. Mungkin hal itu bagi orang lain nggak terasa wow gitu. Tapi bagi saya ini salah satu mukjizat yang saya lihat. Yang seolah-olah dalam kacamata manusiawi saya nggak mungkin terjadi. Tetapi karena kuasa Allah,
apa yang dulu saya bayangkan nggak mungkin terjadi itu ternyata terjadi. Jadi itu yang saya alami salah satunya. Belum lagi perjumpaan-perjumpaan yang sangat menggembirakan, misalnya dengan keluarga-keluarga yang anak-anaknya itu kami dampingi. Kan kami ini ada pendampingan anak yang tiap malam kegiatannya itu, ada pendampingnya, dikoordinir tiap malam. Hanya karena pandemi saja kemudian kegiatannya beralih, bukan lagi fokus pada anak, tapi pada keluarga secara menyeluruh. Tetapi di situ bagi saya ada banyak mukjizat, terutama apa? Satu kampung yang dulu saya nggak melihat keguyupannya, dengan keseharian diajak ngomong tentang anak, kampung itu menjadi begitu guyup. Kampung itu menjadi care satu sama lain. Itu sudah berkah tersendiri yang dulu nggak saya bayangkan. Bayangan saya dengan pendampingan anak-anak ini pinter. Ternyata enggak. Anak-anak ini bukan hanya persoalan pinter, tapi anak-anak ini menikmati cintanya orang tua. Ini yang bagi saya sudah juga mukjizat. Jadi agak sulit kalau melihat mukjizat itu perubahan yang sangat dramatis di depan mata, tetapi bagi saya banyak hal sungguh terjadi karena saya sungguh-sungguh melihat bahwa apa yang dulu saya bayangkan nggak mungkin ternyata menjadi terjadi karena bukan karena kuasa kami, tapi karena kuasa Tuhan bagi saya. Oke, terima kasih. Suatu jawaban refleksi dari kesaksian Romo ya tentang mukjizat yang terjadi di dalam pelayanan pada orang miskin. Pertanyaan berikutnya dari Bu Lani, mau tanya apakah kudus itu artinya suci? Bagaimana caranya agar kita yang tidak kudus menjadi kudus kembali? Karena kadang jatuh bangun. Saya terinspirasi pada Santo Carlo Acutis yang mengaku dosa setiap minggu. Apakah ada fasilitas pelayanan dari gereja di pimpin CM? Maksudnya fasilitas apa ya? Fasilitas pelayanan apa ya? Mungkin fasilitas pelayanan pengakuan dosa nih dalam arti kata yang ditanya di dalam inspirasi Santo Carlo tersebut, Om. Oke. Fasilitas pengakuan dosa. Pertama, fasilitas saya jawab dulu bertahap. Bertanya apakah kudus itu artinya suci? Ya, kudus. Dengan kata lain, suci bagi saya nggak beda jauh, memang beda istilah. Ya. Tapi kesuciannya atau kekudusannya dibedakan dari kalau saya pakai dua kacamata tadi. Satu kacamata moralis yang melihat kudus itu atau suci itu adalah hasil dari moral, hasil hidup baik, hasil pembiasaan hidup yang baik. Gitu. Akhirnya orang disebut orang kudus, tetapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa kudus itu bukan persoalan hasil baik dari hidup kita, tetapi bahwa sejak awal hidup kita itu dikuduskan, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu juga memiliki arti kudus yang bahkan jauh lebih mengakar lagi untuk melihat kekudusan itu sepenuh-penuhnya. Nah, dalam konteks pengakuan dosa dengan pertanyaan sehubungan dengan contoh dari Carlo Acutis itu, pengakuan dosa, ya masing-masing paroki memiliki juga ritus pengakuan dosa pada jadwal yang telah disediakan. Jadi kalau di sini ditanya apakah ada yang gereja yang dipimpin CM juga ada pelayanannya, sejauh saya ngalami, memang ada pelayanan pengakuan dosa. Bahkan belakangan ini ada yang tanya apakah boleh Romo-romo juga kami minta pengakuan dosa online ya. Kalau itu jadi beda ceritanya karena sudah diingatkan juga oleh para uskup juga bahwa pengakuan dosa online memang tidak, karena pengakuan dosa itu mengandung rahasia yang harus disimpan dengan ketatnya oleh setiap romo yang telah ditabiskan. Itu artinya sekaligus berjanji untuk menyimpan rahasia pengakuan serapat mungkin. Sedangkan kalau itu online, itu masih bisa dibongkar orang lain dari medianya atau dari gadgetnya. Nah, karena itu tidak dilakukan. Tetapi apakah tidak ada pelayanan yang mirip itu? Bisa dilakukan. Selama COVID ini misalnya, dulu nggak kepikir saya itu melayani doa-doa malam bersama dengan orang-orang yang terkena COVID. Dulu saya nggak membayangkan itu.
sebelum COVID nggak bayangkan ngajak orang doa malam bersama. Hanya karena COVID saya kemudian bisa mengajak orang-orang yang sedang menderita karena terpapar itu untuk doa malam bersama-sama. Dan pengalaman itu sungguh menyentuh bukan orang lain. Pertama-tama menyentuh saya sendiri. Karena dengan demikian saya merasa, oh ternyata sungguh-sungguh Allah juga sangat membantu. Tuhan memberikan kepada kita sarana untuk bisa berdoa bersama. Itu yang saya alami. Jadi kalau ditanya apakah ada pelayanan, fasilitas pelayanan dari gereja yang dipimpin CM, ya di masing-masing gereja biasanya ada. Jadi begitu, tapi saya tambahi contoh tadi. Makasih. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Dipersilakan, baik itu melalui chat maupun interaktif. Sangat menarik sekali apa yang kita dalami dari refleksi malam ini ya. Masih ada waktu mungkin 5 menit sebelum kita tutup. Masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Masih kok nggak kelihatan. Oh, Bu, ada suara masuk. Oke. Ya. Halo, siapa? Bu Yustin, ada mau bertanya? Oke, bertanya suara saja. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup. Sambil menunggu, mungkin pertanyaan, boleh saya menambahkan sesuatu, Dr. Juwandi? Iya. Mengenai mujizat ya, mujizat. Menurut saya mujizat itu kan menyelamatkan ya. Jadi mujizat yang terbesar itu kalau dia menyelamatkan. Ya. Nah, baik kalau kita masing-masing merenungkan ya, apa yang kita lakukan yaitu dengan mengasihi, apakah itu mengubah hidup orang dan terutama apakah itu mengubah hidup kita. Ya. Kalau mengubah hidup kita untuk ya katakanlah semakin baik, tetapi lebih-lebih semakin baik relasi kita dengan Tuhan, yaitu sebuah mujizat. Ya. Menarik sekali. Nah, ini saya kira juga perlu kita perhatikan semua sebagai orang-orang yang biasa memang melayani orang miskin. Ya. Ketika menjelang kanonisasi Mother Anna Seton, ya, itu santa atau orang kudus perempuan Amerika yang pertama, ya, seorang Vincentian, ya, dia seorang janda dengan ya mungkin 4 atau 5 anak, ya. Lalu suaminya itu seorang Katolik, dia sendiri seorang Protestan, Anglikan. Ya. Suaminya sakit dan berobat, suaminya seorang keturunan Itali, lalu Anna Seton ini menemani. Ya. Pokoknya singkat kata, suaminya kemudian meninggal, tapi Anna Seton itu sangat terkesan dengan kesaksian keluarga suaminya. Sehingga ketika dia kembali ke Amerika, dia kemudian menjadi Katolik. Nah, bukan hanya soal bahwa dia menjadi Katolik, tetapi menjadi Katolik itu mengubah sama sekali seluruh hidupnya. Sebenarnya sepantasnya dia itu sedih ya, kecewa, mungkin patut menangisi karena ditinggal suaminya dengan 4-5 anak itu. Tapi yang terjadi luar biasa, dia kemudian sadar ya, bahwa ada begitu banyak anak-anak yatim piatu, ya, anak-anak yang terlantar, sehingga bukannya dia meratapi nasibnya sendiri, tapi dia membuka ya panti asuhan, sekolah-sekolah pendidikan untuk anak-anak seperti itu.
dan banyak perempuan itu bergabung bersama dia. Nah, jadi Paus dan mereka yang menilai soal kelayaan untuk menjadi kudus itu, waktu itu kekurangan satu mujizat ya untuk kudus. Tapi mereka yang menilai ini mengatakan, bukankah sekian banyak anak ya yang ditolong oleh ibu ini, itu mujizat yang kurang apa? Ya. Kita seringkali membayangkan mujizat itu hanya orang sakit tiba-tiba sembuh. Tapi ini loh, perubahan yang begitu besar ya dari anak-anak ini menunjukkan perubahan yang sangat besar pada yang melakukan toh. Nah, bukankah ini suatu mujizat? Nah, saya ingin menekankan ini karena sesuai dengan tema besar kita, jalan kekudusan Vincentian. Ya. Jadi saya ingin meyakinkan bahwa kalau kita berubah dari memikirkan diri sendiri, cita-cita, ambisi kita, ya, lalu seperti Ibu Anasinton tadi, dari meratapi nasib kita, apalagi karena pandemi corona ini, kita kemudian membuka diri kita untuk melihat penderitaan dan menanggapi itu. Ya, menurut saya ini sudah mujizat yang tidak usah dicari-cari lagi. Ya. Ini mujizat dari Tuhan yang mengubah hidup kita, mengubah hati kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa peneguhannya, Romo. Oke, mungkin kita cukup. Romo Ignaz, ada mau tambahkan lagi, Romo? Ya, saya mengucapkan terima kasih saja bahwa kita bisa berbincang-bincang pada malam hari ini, topik lanjutan dari yang minggu lalu, kemudian hari ini, berharap pada pekan depan kita masih bisa semakin dalam, seperti mosaik yang tersambung-sambung, berharap pada akhir rekoleksi ini ada banyak hal yang bisa kita petik, kita rangkai untuk mewarnai pelayanan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo atas penutupnya. Jadi saya rangkum teman-teman apa yang kita sudah refleksikan malam ini dengan judul Tuhan masih menjelma. Ya, kita fokus pada Sang Putra, di mana 2 minggu lalu kita fokus pada Allah Bapa, di mana malam ini kita direfleksikan tentang review tentang kekudusan, di mana Romo Ignaz menyampaikan 2 insight, 2 pandangan, kudus secara moralis dan kudus secara ontologis, ya, di mana kita mempersembahkan hidup kita sejak awal kita dikuduskan. Lalu kita juga diajak untuk melihat percakapan Yesus dengan Filipus di Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Lalu kita juga diajak untuk melihat surat Santo Vincentius dengan kalimat yang menarik, jalan raja. Lalu kita juga direfleksikan tentang pendalaman akan Santo Vincentius, di mana pencerahan di Salamanca, di Spanyol, dan kita melihat bahwa Kristus juga berinkarnasi, ya. Lalu kita juga diajak untuk melihat 3 refleksi ini yang saya tampilkan di dalam layar teman-teman. Manakah gambaran Kristus yang paling dominan dalam pengalaman iman kita selama ini? Adakah kesulitan ketika harus membayangkan kemanusiaan Kristus? Adakah kebanggaan ketika merenungkan penjelmaan ini? Ini menjadi suatu refleksi kita bersama selama 2 minggu ke depan, karena kita akan rekoleksi selama 6 kali, betul ya? Dan ini kita bukan seminar, tapi kita berefleksi bersama. Lalu kita juga lihat visi Kristus, visi Kristologi Vincentius bermuara dari Santo Lukas, ya, dari bacaan-bacaan yang tadi Romo kutip tentang Santo Lukas. Ya, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, dan ini menjadi satu topik yang menarik karena juga kita sebagai dunia medis merayakan ini juga. Santo Lukas juga penulis Injil yang tabib, ya. Lalu kita juga minggu ini kita juga merayakan Hari Minggu Misi, ya, dan tepat sekali apa yang Romo sampaikan dengan yang refleksi malam ini. Ada empat
poin yang Romo tadi tutup adalah menjelma, mewartakan kabar gembira pada orang miskin, menjelma untuk membebaskan yang terbelenggu, menjelma dan mengambil wajah manusia miskin, dan menjelma dengan wajah universal, ya, di mana itu perutusan, bicara perutusan Santo Vincentius pada Romo-Romo CM di masanya, dan sampai sekarang, betul ya? Oke, menarik sekali rekoleksi kita malam ini. Semoga rekoleksi malam ini tentang Tuhan yang masih menjelma bisa kita refleksikan. Dan 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi dalam acara yang sama dengan topik yang sangat penting juga. Kita mau refleksi tentang Roh Tuhan ada padaku. Jadi 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Allah Bapa, malam ini kita belajar tentang Allah Putra, lalu 2 minggu lagi kita akan belajar tentang Roh Kudus dengan topik Roh Tuhan ada padaku, dengan topik tema besar kita adalah jalan kekudusan Vincentian. Sebelum kita tutup, kita doa penutup dulu, nanti kita minta berkat Romo dan kita foto bersama. Oke, kita doa bersama. Perkenankan saya memimpinnya. Oke, atas nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Segala hormat, puji syukur kami aturkan padamu ya Tuhan atas rekoleksi yang Kau berkenan kami bertemu kembali malam ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertemuan malam ini, Engkau memberikan kami hikmat melalui Romo Ignatius Suparno dan Romo Satbudi tentang jalan kekudusan, jalan kekudusan Vincentian dengan topik Tuhan masih menjelma. Kami percaya Tuhan, Engkau masih menjelma, Engkau berada di sekitar kami dalam pelayanan pada orang-orang miskin di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua acara ini hanya untuk memuji, muliakan nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Mohon berkat dari Romo Ignatius Suparno. Silakan Romo, berkat penutup. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dengan peziarahan kita untuk mengenali Tuhan kita yang sungguh mencintai umat-Nya senantiasa dipenuhi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Romo, teman-teman. Selamat malam. Kita akan foto bersama dulu. Sebelum kita tutup, boleh videonya ditampilkan semua? Oke. Oke, kita foto bersama, Pak. Oke ya, sebentar saya foto. Oke, sebentar. Sebentar. Wow. Oke, siap ya. Semua foto, kita saling rindu, saling temu kangen melalui online. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Ada 3 layar, teman-teman, jangan keluar dulu. Oke. 1, 2, 3. Wajah senyumnya, oke. Pak Mul, senyum Pak Mul. Satu lagi, 1. Cheese. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Dan berkati. Romo, terima kasih Suster. Selamat malam. Semuanya. Malam, Tuhan berkati. Mu Parno. Ya, sampai 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Yuk, Ya, 2 minggu lagi. ya, Roh Tuhan ada padaku. Terima kasih.